Oke, brother, ya, welcome again. Dan ya, hari ini video kita tentang 3 rekomendasi. Sebenarnya video rekomendasi itu udah sering aku buat gitu. Tapi yang terakhir itu kalau nggak salah sebulan yang lalu. Dan itu salah satunya masih terbang sampai sekarang, yaitu adalah Soy. Dan sponsorshipnya sama, kayak gitu ya. Nah, disclaimer on dulu guys ya. Sekali lagi, ini cycle yang cukup berbeda dengan cycle-cycle sebelumnya, dengan cycle-cycle yang sudah dari 2013, 2017 dan 2021 kemarin, bulan tahun kemarin ini benar-benar totally different kayak gitu. Jadi ya tidak ada tidak ada jaminan pasti ini akan valid 100%, tidak ada juga tidak ada juga optimis yang berlebih terhadap apa yang aku buat untuk saat ini. Semuanya tetap ada resiko dan resikonya tetap ditanggung sama teman-teman masing-masing. Karena perdagangan di aset kripto tentu aja punya resiko yang mana biarpun bull run, tapi cycle ini totally different, totally changing ya. Game changing banget untuk yang mungkin belum pernah kena di cycle sebelumnya ya. Dan mungkin ada yang udah kena cycle sebelumnya dan sangat skeptis di cycle yang kali ini kayak gitu ya. Nah, jadi kita bahas dulu BTC Dominance kemarin baru aja all time high dan hari ini penurunannya itu baru 1% lah. Apalah arti 1% untuk dominance guys. Dan mana ini tuh belum ada efeknya sama sekali di market, dan mostly untuk whole of market, terlebih untuk altcoin itu banyak yang rungkat, banyak yang scam, banyak yang pergi ke area low di bulan lalu lagi. Kemarin kan udah sempat naik ya di bulan September, itu udah lumayan green lah, lumayan hijau. Tapi balik lagi di awal bulan Oktober ini. Nah, jadi di sini untuk sementara waktu ya, sekali lagi ya, sementara waktu ini hanya ada 3 kripto aman yang menurut aku pribadi kayak gitu. Dan aku akan bocorkan di sini ya. Kenapa ya? Karena sejauh ini untuk 3 kripto ini yang nggak minus-minus banget, dan biarpun kalau misalkan minus pun ini tuh maksudnya ya likuiditasnya tinggi dan kejemputnya tuh cepat banget kayak gitu. Apa aja kriptonya? Lanjut aja kita langsung spill di portofolio aku. Oke, ini adalah 3 portofolio aku, dan ya ini urutannya yang paling gede sampai yang paling kecil ya. Aku urutin, bukan yang paling kecil ke paling gede, bukan. Nah, jadi di sini ya mungkin kalian nanya, wah itu kan 3 koin yang top 3 gitu ya. Ya sesimpel itu guys ya. Jadi di sini aku mau rekomendasi itu adalah rekomendasi karena situasi dan kondisi. Ya kalau pun contoh nih Sui ini yang lagi outperform banget lah ya, yang everybody talk about Sui, dan aku udah masuk dari 0,87 lagi ya. Pertama aku masuk di 0,45, aku udah jual kemarin di $2,3 ya waktu di Maret. Aku masuk lagi kemarin averaging di 0,89 atau $0,9, dan sekarang harganya udah di $2 lagi, which is sudah naik sekitar 100% lebih dikit kayak gitu. Ya itu satu dari sekian banyak koin gitu. Tapi kalau kalian misalnya salah beli ya di luar Sui, ya udah mungkin kalian altcoin ini di porto kalian itu tergerus ya 40 sampai 50% kayak gitu. Tapi tidak dengan ketiga koin ini guys ya. Untuk BNB, Ethereum dan juga ya Bitcoin tentunya. Nah, jadi aku mau rekomendasi ya, barangkali juga ada pemula yang nonton di sini ya. Aku mau rekomendasikan 3 koin ini sebagai portofolio stable performance atau yang harus paling gede di dalam portofolio kalian. Ya, apalagi kalian pemula ya yang belum terbiasa sama fluktuatif altcoin, karena ini sekali lagi aku bilang cycle-nya totally different kayak gitu. Jadi ini nggak sama kayak 2021 yang beli apa aja literally lempar duit jadi beranak pinak kayak gitu ya. Nah mungkin kita sering dengar yang kayak gitu, tapi bener aku udah di cycle tahun lalu 3 tahun lalu aku ngerasain hal tersebut, tapi tidak di cycle yang ini. So ini adalah suatu strategi yang mana mungkin menjadi lebih efektif untuk dimainkan ya, untuk diplayingkan di cycle kali ini. Ya, untuk BNB aku cukup gede, dan yang kedua adalah USDT. Nah, kenapa USDT-nya masih gede? Ya, karena itu guys ya, profit aku jadikan USDT-nya aku staking, nanti udah banyak lumayan, atau mungkin jadi saat kepepet itu akan menjadi sangat berguna si USDT ini. Entah ada event untuk staking
ataupun untuk ngambil bunga segala macem ya, itu biasa kan ada ya. Nah jadi ya bener-bener kepake banget ya. Jadi sekali lagi aku bilang, jika kalian trading di market crypto itu jangan pernah yang namanya all in. Di sini aku menyiapkan ya USDT itu di urutan kedua yang masih cukup gede di atas Ethereum dan Bitcoin dengan alasan jaga-jaga gitu. Jadi portofolio aku tuh ya let's say lah 70% di dalam kripto, 30% aku always keep on cash gitu. Karena cash is a king, dan sometimes ada apa-apa kita masih bisa selamat karena kita masih punya yang namanya adalah cash gitu. Ingat ya, kalau punya aku pribadi itu 70-30 guys untuk perbandingannya. Oke. Nah, jadi alasannya simple juga kalau untuk ini. Kalian bisa lihat ya, selama 30 atau 90 hari terakhir itu ini si Bitcoin ini ya masih di 9%. Jadi kalau kalian beli pun selama dalam masa di 90 hari terakhir ini, ya mungkin porto kalian masih naik ya sekitar 6% sampai 7%. Kayak gitu ya. Dengan catatan kalian belinya di tempat DCA yang benar. Nanti aku praktekkan gimana caranya. Oke. Nah, kemudian kalau yang Ethereum, jujur mungkin di 90 hari terakhir ini agak sedikit bergejolak 21%. Dan kemudian kalau di BNB kalian bisa lihat 90 hari terakhir itu di 9%. Which is itu masih good banget gitu ya. Beda kayak yang lain ya, mungkin di 90 harinya tuh 0%. Atau bahkan mungkin kayak gini yang oke, ini salah. Ya contohnya apa ya? Ton 90 hari terakhir kayak mungkin minus 30% atau 40%. Nah itu dia yang selalu aku bilang. Kenapa? Ya tadi kalau misalnya kalau Bitcoin itu kalian bisa stakingkan juga. Dan kalau Ethereum kalian bisa stakingkan juga. Nanti aku kasih lihat platform untuk stakingnya yang tentunya bunganya gede. Dan kalau BNB kalian juga bisa gunakan untuk staking dan juga untuk Launchpool dan Launchpad di platformnya Binance. Kayak gitu. Ya, jadi ini 3 rekomendasi koin yang aku pilih untuk teman-teman ya, beserta alasannya udah aku kasih. Karena ini benar-benar cycle yang beda. Jadi kalian mau pilih high risk high return, semuanya high risk high return. Tapi kalau mau pilih portofolio stable atau portofolio yang agresif gitu. Kalau aku lebih milih yang lebih stable, lebih aman, biarpun returnnya nggak terlalu agresif. Kayak gitu, karena kita nggak tahu ya. Kayak kemarin tiba-tiba altcoin dibalikin lagi sampai ke dasar, ya siapa yang nggak minus gitu ya. Nah jadi dari situ aku belajar mungkin diversifikasi, mungkin gedein untuk top 3 aset ini. Kayak gitu. Nah jadi ini adalah salah satu strategi aku, yaitu adalah melakukan staking. Nah kenapa di staking? Ya karena sambil dalam masa tunggu kalian dapat bunga ya. Nah contohnya di Ajaib Crypto. Kenapa aku rekomendasikan Ajaib Crypto? Nah alasannya salah satunya ini ya, karena punya earn yang bunganya gila dan gede banget. Ya, ini benar-benar gila, literally gila banget kayak gitu. Karena ini adalah APY-nya atau annual percentage yield atau bunganya ini di atas rata-rata pasar guys. Kalian bisa lihat INJ itu sampai 16%, Polkadot itu 14%, Atom 13%, TIA itu 8% dan NIR itu 8%. Ini totally gila gede banget, semua APY-nya ini gede gitu. Tapi apakah ini menjamin Bang bakal profit? Ya pasti. Kenapa? Karena kalian beli koin, yang minus kan koinnya ya. Tapi kalau staking itu harusnya tetap profit. Kenapa? Karena jumlah koin kalian bertambah, tinggal harganya lagi naik atau turun. Kayak gitu. Dan resikonya tentu relatif rendah. Kenapa? Karena nggak ada resikonya. Resikonya cuman ya kalau koin yang kalian beli turun. Karena itu nggak kalian stakingkan pun punya resiko. Kayak gitu. Nah jadi di sini untuk Ethereum itu bunganya 3,5%. Ya, nah di sini 3,5% yang artinya ini cukup gede guys. Nah makanya aku beli Ethereum. Kenapa? Karena ini Ethereum itu banyak yang udah support untuk dilakukan staking. That's why beli Ethereum kalian bisa stakingkan juga di Ajaib Crypto dan juga USDT di sini. Nah seperti yang aku bilang tadi, better save in cash maksimal atau minimal 30% dari portofolio yang kalian punya. Karena sometimes ada kejadian misalnya dip atau ada event, kalian punya cash lagi yang mana kalian bisa pergunakan untuk menghasilkan profit lebih banyak melalui cash tersebut. Jadi beranak cashnya ya. Nah tapi pun kalau misalkan nggak digunakan, cashnya juga tetap akan beranak. Kenapa? Karena di staking kan di Ajaib Crypto yang mana ini bunganya hampir 4% dan kurang lebih sama deposito ya. Deposito sekarang tuh 4% sampai 4,25% guys. Dan itu juga jangka waktunya kalian harus ambil ya minimal 3 atau 5 tahun ya. Jarang ada yang 1 tahun. Oh ada ya, ada mungkin 1 tahun yang 4% tuh ada. Tapi ya kurang lebih kayak gini lah ya, kurang lebih kayak di kripto. Tapi bedanya ini adalah
fleksibel, yang mana ya kalau kalian staking, kalian butuh, besok kalian bisa cabut. Bunganya udah masuk. Kenapa? Karena di sini bunganya itu ya kalian bisa lihat bunga dibagikan harian. Jadi nggak ada kayak deposito misalnya belum tempo hari atau jangka waktu itu, kalau kalian tarik gitu ya, kalian nggak dapat bunganya sama sekali. Biarpun sisa 1 hari lagi itu nggak dapat bunganya. Tapi kalau di sini bunga udah setiap hari dibagikan, dan kalau kalian mau cabut ya tetap kalian dapat bunga dari berapa hari yang udah kalian stakingkan. Luar biasa. Oke, ini Ajaib Crypto, salah satu exchange yang benar-benar fiturnya lengkap dan juga pemakainya sangat-sangat ramah bagi pemula. Nah, jika kalian pemula, di sini banyak banget fitur-fiturnya guys ya. Contohnya di sini koin gratis hingga 6 juta kalau kalian berhasil menginvite teman kalian. Dan bagi kalian yang mau daftar juga, jangan lupa gunakan kode link referral aku TradeWithCV. Nah, ini kode link referralnya ya. Nah, kemudian di sini kalau kita perhatikan untuk UI-nya ini atau user interface-nya ini benar-benar ramah. Karena apa? Karena pemula itu kan agak sedikit sulit mungkin ya pakai USDT. Di sini udah ada tersedia 2 pair, yaitu IDR dan USDT. Tapi mostly itu pairnya IDR, Indonesian Rupiah. Dan selain itu, untuk depositnya juga ini benar-benar lengkap dan simple guys. Kayak bisa lihat ada banyak banget metodenya. Nah, ini bisa pakai bank lain juga ya. Nah, contohnya BRI, Mandiri, dan Permata so far ini. Dan deposit kalau minimal itu di atas 500.000. Kalau misalnya di bawah 500.000 akan kena biaya admin 2.800. Dan juga bisa pakai wallet ya, contohnya Dana, OVO, dan GoPay. Ya kurang mudah apalagi nih deposit pakai Ajaib Crypto ya. Nah, jadi kalian bisa deposit langsung ya uang kalian dalam bentuk IDR, yang mana nanti akan langsung bisa kalian belikan dengan aset-aset ini. Dan untuk marketnya juga di sini jujur ini dan juga di sini jujur banget lengkap guys. Mau kalian di sini kan udah di kategori ya, mau layer 1 koin-koinnya ya kayak BNB tadi ada 2 pair, ada IDR dan USDT kayak gitu. Nah, kalau untuk deposit koin ya, kalian bisa lakukan terima di sebelah sini. Ya, nah jadi dengan terima ini misalnya kalian mau deposit USDT seperti biasa ya, kalian tinggal terima melalui wallet, kalian pilih jaringannya. Ya biasanya paling murah pakai BSC, jaringan si BNB-nya ini kayak gitu. Nah terus misalnya apalagi bang fiturnya lengkap selain user interface-nya enak, kemudian stakingnya gampang gitu ya, bunganya gede gitu ya. Dan juga di sini ada sinyal harian ya. Jadi di sini ada sinyal-sinyal dari koin-koin yang bisa kalian tradingkan harian. Nah, kalian bisa lihat di sini contohnya ya, kalian bisa lihat analisa nih guys ya. Nah, ini ada analisa mau naik atau mau turun dari koin-koin yang ada di market Ajaib Crypto ini. Jadi kalian bisa, wah aku nggak bisa trading bang, aku pemula masih nggak ngerti ini beli apa ya hari ini ya. Jangan khawatir, kalian lihat aja di sini ada analisa kripto terkini. Kalian bisa lihat jamnya ya. Nah, ini kalian bisa lihat jamnya. Jadi di sini udah lengkap ya. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi kalau misalnya belum belum mahir trading atau belum bisa analisa. Jangan khawatir, ini benar-benar ramah untuk pemula dan kalian bisa trading di sini. Ini benar-benar kalau menurut aku sih luar biasa ya. Bahkan di sini ada kalau misalnya target tercapai, beli sekarang ya, lagi menuju target ya, lagi menuju target. Jadi dia akan terupdate terus guys. Ini benar-benar keren banget kalau menurut aku ya. Jadi untuk pemula ini benar-benar ramah ya, dari semua fiturnya ini oke banget. Mau deposit juga gampang, mau staking atau mau didepositoin juga gampang, hadiahnya banyak, withdrawnya juga gampang karena bisa pakai rupiah segala macam. Jadi nggak ada kekurangan lagi ya kalau menurut aku pakai si Ajaib Crypto ini ya. Nah jadi apapun itu kalau menurut aku ini udah paling exchange paling enak lah, paling nyaman dan paling ramah untuk pemula. Ada berita-beritanya lagi. Kurang apa tuh kalian sambil trading sambil baca berita. Sinyal juga udah dikasih. Kurang apa guys ya? Nah, jadi bagi teman-teman yang mau sekali lagi yang mau daftar di Ajaib Crypto, jangan lupa gunakan kode link referral TradeWithCV dan linknya juga ada di kolom deskripsi. Oke, makasih teman-teman semuanya, dan inilah dia Ajaib Crypto Exchange Indonesia yang akan menjadi salah satu exchange terbaik nanti di Indonesia karena sangat-sangat ramah untuk pemula. Oke, dan jangan lupa disclaimer on, semua perdagangan ini dan semua isi dari video ini memiliki resiko dan teman-teman bertanggung jawab atas semua keputusan yang teman-teman lakukan. See you in the next video.